Status darurat Israel. Neraka akan terjadi di Tel Aviv, Haifa. Dukungan China Pakistan korut ke Iran membalikkan peta dunia. Dunia sedang berada di ambang krisis global yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Status darurat telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah Israel. Sirena meraung-raung di seluruh Tel Aviv dan Haifa, menyusul rentetan serangan rudal jarak jauh yang menghantam pusat-pusat vital. Warga sipil lari panik, bunker-bunker penuh sesak, dan langit malam dipenuhi cahaya tembakan pertahanan udara Iron Dome yang bekerja tanpa henti. Apa yang dulu tampak seperti konflik regional kini berubah menjadi kobaran api yang menyambar seluruh geopolitik dunia. Sumber-sumber intelijen internasional mengungkap bahwa Iran tidak sendiri. Dukungan terang-terangan datang dari China, Pakistan, dan Korea Utara korut, menciptakan sebuah poros kekuatan baru yang menantang dominasi Barat di kawasan Timur Tengah. Perang dimulai, lintasan api dari Gaza hingga Tel Aviv. Serangan bermula dari jalur Gaza dan Lebanon Selatan. Namun, analisis militer menunjukkan adanya peningkatan tajam dalam kualitas dan jangkauan rudal yang digunakan oleh milisi bersenjata di wilayah tersebut. Rudal-rudal jarak menengah itu tak lagi sederhana. Mereka dilengkapi teknologi pemandu presisi, diduga berasal dari transfer teknologi militer dari China dan korut ke Iran, lalu disalurkan ke proksi-proksi militer mereka di kawasan. Dalam hitungan jam, 17 rudal balistik telah menghantam pinggiran Tel Aviv. 3 di antaranya berhasil menembus Iron Dome dan menyebabkan ledakan besar di fasilitas listrik dan pusat komunikasi utama. Di Haifa, pelabuhan utama terbakar hebat akibat serangan drone kamikaze yang tidak terdeteksi radar konvensional. Israel siapkan perang total. PM Israel mengumumkan status total war, perang total, dengan mobilisasi 300.000 tentara cadangan. Ini bukan lagi sekadar operasi defensif. Ini perang eksistensial, ujar PM dalam pidato nasional yang disiarkan dari bunker rahasia. Mereka ingin melenyapkan kita dari peta. Kita tidak akan tinggal diam. Langkah selanjutnya, serangan udara ke Damaskus dan Teheran sudah dalam perencanaan. Namun, kondisi menjadi lebih rumit ketika kapal induk China, Shandong, terdeteksi memasuki kawasan Laut Merah, didampingi kapal perusak Pakistan dan kapal selam korut kelas Sinpo. Iran dan poros Timur bersatu. Iran, dalam pidato publik yang penuh semangat, menyatakan bahwa era dominasi Zionis telah berakhir. Tak lama kemudian, Presiden Iran mengadakan konferensi pers virtual bersama pejabat tinggi dari Beijing, Islamabad, dan Pyongyang. Dunia pun menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. China secara terbuka menyatakan hak Iran untuk membela diri dan menuding Israel sebagai agresor. China, dengan kekuatan ekonomi dan militernya, memberikan sistem radar, satelit militer, dan teknologi komunikasi anti-jamming kepada Iran. Pakistan, yang memiliki senjata nuklir, bersiap dalam mode siaga tinggi. Sementara Korea Utara, dengan pengalaman misil jarak jauh, memberikan dukungan teknologi peluncur rudal bawah tanah. Reaksi Barat, NATO terbelah, Amerika gelisah. Amerika Serikat mengecam keras koalisi tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada Israel. Namun NATO tidak bulat. Jerman dan Prancis masih mencoba menahan diri, khawatir bahwa keterlibatan langsung akan meledakkan kawasan Eropa Timur yang belum stabil akibat sisa-sisa ketegangan Rusia-Ukraina. Namun, kapal induk USS Eisenhower dan kelompok tempur armada kelima telah bergerak menuju Laut Mediterania Timur. Drone pengintai dan sistem rudal Patriot mulai didirikan di pangkalan-pangkalan militer AS di Yordania dan Arab Saudi. Situasi makin panas. Korban sipil bertambah. Ini bukan lagi soal politik, ini kemanusiaan. Sementara para pemimpin dunia saling melontarkan ultimatum, korban sipil terus berjatuhan. Lebih dari 1.200 warga sipil di Tel Aviv mengalami luka-luka. Di Haifa, rumah sakit kewalahan menangani korban luka bakar akibat kebakaran pabrik bahan kimia. Di Gaza dan Beirut, serangan balik Israel menghancurkan blok-blok permukiman. Organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Internasional dan Amnesty International menyerukan gencatan senjata segera.
Namun suara mereka kalah oleh ledakan-ledakan bom yang terus menggetarkan tanah suci. Media sosial meledak, WW3 dan Jerusalem Burning trending. Dunia maya tak kalah kacau. Dalam waktu 6 jam, tagar seperti WW3, Safe Israel, Jerusalem Burning, dan Iran Strikas menjadi trending global. Video-video serangan udara, rudal yang melesat, dan anak-anak menangis di bunker viral di TikTok dan Instagram. Disinformasi merajalela. Deepfake pemimpin dunia menyebar, dan bot-bot propaganda dari berbagai negara menabur kebingungan. Dunia tak hanya menghadapi perang fisik, tapi juga perang informasi terbesar dalam sejarah manusia. Apakah ini awal dari Perang Dunia III? Para analis militer dan geopolitik mulai menyusun prediksi yang menakutkan. Dengan keterlibatan langsung China, Pakistan, dan Korea Utara dalam dukungan logistik dan teknologi ke Iran, serta komitmen tak tergoyahkan AS kepada Israel, potensi konflik global tidak bisa diabaikan. Israel, negara kecil tapi dengan kekuatan militer teknologi tinggi, kini harus menghadapi gelombang musuh dari segala arah. Iran, dengan jaringan proksi dan sekutu nuklirnya, merasa waktu telah berpihak padanya. Pilihan dunia, damai atau kiamat. Situasi ini menyeret umat manusia pada satu pilihan, duduk bersama dan mencari jalan keluar diplomatis, atau menyerah pada ego politik dan membiarkan dunia terbakar dalam perang nuklir. Israel telah membuka opsi penggunaan senjata taktis jika Haifa atau Yerusalem jatuh ke tangan musuh. Iran pun mengancam akan menghancurkan instalasi militer AS di Qatar.